Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini mempunyai rasa cinta. Hal tersebut merupakan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi hal yang wajar jika seorang wanita jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Untuk menyatukan rasa cinta tersebut, dalam ajaran Islam diperintahkan untuk menikah. Dengan pernikahan, hubungan yang tadinya rawan akan dengan perzinahan dan dosa lainnya akan menjadi hubungan yang halal dan penuh dengan keberkahan. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang menikah dengan menggunakan mahar, sebuah saham. Seperti yang kita tahu, saham merupakan aset yang nilainya naik turun. Sah atau tidaknya pernikahan tersebut menjadi keraguan bagi banyak orang. Lalu apakah boleh menikah dengan menggunakan saham sebagai mahar sahabat beriman? Dan apa saja keuntungan dari menikah? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut yuk simak. Bolehkah saham jadi mahar pernikahan? Ini hukumnya versi dari Magenta Islam. Hukum menikah dengan saham sebagai mahar. Sahabat beriman, menikah menjadi sesuatu hal yang sakral. Segala prosesi akan membuat para pasangan terharu karena pernikahan dan perjuangan yang mereka lewati untuk mencapai di titik tersebut. Butuh keberanian dan kesiapan mental yang mantap untuk memilih dan memantapkan hati untuk menikah. Tentunya hal ini tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak pasangan yang telah lama menjalin hubungan tetapi kandas karena tidak ada keberanian dan memantapkan hati untuk melanjutkan ke sebuah pernikahan. Dalam ajaran Islam sendiri, mempercepat menikah sangatlah dianjurkan. Hal ini bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa zina yang sangatlah rawan. Setan pun akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan dosa tersebut. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya mahar. Di zaman yang serba modern ini, banyak orang yang menggunakan saham sebagai maharnya. Tentunya hal ini belum menjadi hal yang wajar, karena kebanyakan orang menggunakan cincin emas sebagai mahar. Namun dalam ajaran Islam sendiri, mahar dalam pernikahan adalah sesuatu yang ada nilainya, mau bagaimanapun bentuknya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Berilah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Hal ini membuktikan bahwa mahar menggunakan saham adalah sah. Walaupun nilai saham naik turun, tetapi itu memiliki nilai dan sah dijadikan sebagai mahar pernikahan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Janganlah menunda pernikahan. Cobaan memang selalu datang saat hati kita mencoba memantapkan diri untuk menikah. Hal ini adalah wajar terjadi karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cinta terhadap pasangan kita. Segala perjuangan pun harus tetap dilakukan. Banyak orang yang menjadi ragu dan menunda pernikahannya. Tentunya hal ini merupakan sebuah kemunduran. Setan pun akan kembali datang dan menggoda umat tersebut. Segala rayuan hingga menakut-nakuti akan hal yang belum tentu terjadi, yang membuat pikiran dan hati tambah menjadi ragu. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk tidak menunda pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Wahai Akaf, kalau begitu engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan? Hadis riwayat Ahmad. Hal ini tentunya tidak baik. Saat memang rasa cinta dan sayang sudah dirasakan di hati,
Cara membuktikannya dengan benar adalah tidak hanya lewat perkataan, tetapi lewat dari pernikahan. Hal ini sahabat beriman, menjadikan hubungan sah dan halal seperti yang dianjurkan dalam Islam. Jika seorang umat sudah sangat sayang dan jatuh cinta terhadap lawan jenisnya, maka menikahlah jawabannya. Seperti yang diterangkan dalam hadis, tidak ada obat mujarab yang dimabuk cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak akan ada yang mengetahui apa yang bisa terjadi di masa depan. Hati dan perasaan tidak akan bisa ditebak. Tentunya, hal ini tidak menutup kemungkinan perasaan seseorang akan berubah. Bahkan dengan menunda pernikahan, bisa membuat pernikahan yang baik tersebut menjadi batal. Cara memilih pasangan dalam ajaran Islam. Setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui siapa yang menjadi jodohnya yang akan menemaninya hingga maut memisahkan mereka. Kita bisa mencintai orang lain dengan penuh kasih sayang, tetapi pada akhirnya tidak akan bisa bersama karena dia bukan jodoh kita. Semua itu adalah misteri yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Walau jodoh sudah diatur, tetapi kita pun harus tetap berusaha untuk mencari pendamping hidup. Kita harus memilihnya dengan baik agar tidak akan ada lagi hal yang mampu merusak pernikahan nantinya. Dalam ajaran Islam juga memberikan cara untuk mencari jodoh yang baik untuk setiap umatnya. Salah satu caranya adalah carilah wanita atau lelaki yang baik dalam agamanya. Karena dengan hal tersebut ia bisa menuntun diri kita untuk menuju surga Allah Ta'ala. Hal tersebut juga tertulis dalam hadis. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ilmu agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang harus paling dilihat saat menentukan pasangan hidup. Tentunya dengan bagus akhlak dan keimanannya, kita dan pasangan hidup kita nantinya bisa saling bahu-membahu dalam beribadah dan beramal baik selama di dunia agar bisa menjadi penghuni surga. Sangatlah beruntung jika kita mempunyai pasangan hidup yang sangat beriman serta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hal tersebut tertulis dalam hadis. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang sholih, yang bila disuruh menurut dan bila dipandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu sahabat beriman, pilihlah pasangan berdasarkan cara yang diajarkan dalam Islam agar tidak salah dalam menentukan pasangan hidup. Keutamaan menikah dalam ajaran Islam. Menikah akan membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Memang setiap pasangan pasti akan ada ketidakcocokan. Tapi dengan rasa cinta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan bisa meredam hal itu dan saling mencintai serta menerima dan membangun rumah tangga bersama dengan begitu baik. Banyak sekali keutamaan menikah dalam ajaran Islam. Setan pun akan selalu menggoda pasangan yang belum menikah untuk melakukan perbuatan zina. Tentunya hal ini menjadi ujian yang sangat berat. Jika keimanan tidak kuat, maka umat tersebut bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Menikah menjadi salah satu cara yang sangat paling ampuh untuk menghindari perzinahan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya, karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Maka dari itu segerakanlah menikah agar semakin terikat dengan hubungan yang halal dan hidup bahagia dengan seseorang yang kalian cintai. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah siap untuk menikah?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.